wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Andrika Wijayanti. Nomor induk mahasiswa saya 2024 02 002. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Batara Guru Sorowaka. Jadi di sini saya akan mempresentasikan singkat materi mengenai manusia, nilai, norma, moral, dan hukum. Ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui hakikat nilai, norma, moral, dan hukum di masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah untuk mengetahui pentingnya nilai, norma, moral, dan hukum di masyarakat. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai nilai. Apa itu nilai? Nah, nilai ini adalah standar atau patokan yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nilai ini adalah sifat-sifat atau hal-hal penting yang digunakan untuk menyempurnakan kemanusiaan dan juga untuk mendekatkan manusia kepada hakikatnya. Nah, seperti contohnya nilai-nilai keteladanan, nilai kejujuran, dan nilai etik. Nah, nilai atau value menurut Kamus Purwodarminto itu dibagi menjadi 4, yakni harga untuk taksiran, kedua adalah harga untuk sesuatu, yang ketiga adalah angka atau skor, yang keempat adalah hal-hal sifat-sifat atau hal untuk kemanusiaan. Nah, kenapa sesuatu itu bisa bernilai? Nah, sesuatu itu bisa bernilai apabila memiliki sifat. Yang pertama, ini adalah menyenangkan. Lalu yang kedua adalah menguntungkan. Lalu yang ketiga adalah memuaskan. Yang keempat itu adalah menarik. Dan yang terakhir itu adalah berguna. Nah, Profesor Notonegoro membagi nilai itu menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, lalu yang berikutnya adalah nilai vital, dan yang terakhir ini adalah nilai kerohanian. Apa maksud dari ketiga nilai ini? Jadi yang pertama ini adalah nilai material. Nilai material ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi fisik manusia, seperti contohnya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ini adalah nilai vital. Nah, apa itu nilai vital? Nilai vital ini adalah segala sesuatu yang berguna untuk menunjang kegiatan manusia. Seperti misalnya, sebagai seorang pelajar, pasti membutuhkan buku bacaan, buku tulis, dan juga alat tulis. Lalu untuk pedagang contohnya, pedagang itu membutuhkan alat hitung seperti kalkulator dan juga timbangan. Nah, yang terakhir ini adalah nilai kerohanian. Apa itu nilai kerohanian? Nah, nilai kerohanian ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nah, nilai kerohanian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai, lalu yang berikutnya adalah nilai estetika, yang ketiga adalah nilai kebaikan atau moral, yang keempat itu adalah religius. Moral ini adalah gagasan atau ide yang dianut oleh seseorang tentang baik dan buruk sikap di masyarakat. Nah, moral itu bisa dikatakan sebagai budi pekerti, akhlak, atau kesusilaan. Nah, ada beberapa ahli yang mengartikan tentang moral seperti Baron. Nah, Baron ini mengartikan moral itu sebagai larangan mengenai suatu tindakan. Lalu yang berikutnya dari Helden and Richard. Nah, Helden and Richard ini mengartikan moral sebagai kepekaan terhadap perilaku, pikiran, perasaan, dan juga tingkah manusia. Nah, dalam buku Etika Profesi dan Aspek Hukum di Bidang Kesehatan oleh Rudi Hidara, moral itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk terwujudnya harkat dan martabat manusia. Lalu yang berikutnya adalah untuk memotivasi manusia agar selalu berbuat baik. Lalu yang ketiga adalah untuk menjaga hubungan baik atau keharmonisan antara umat manusia.
Materi yang ketiga itu mengenai norma. Nah, apa itu norma? Norma itu adalah kaidah atau ketentuan yang mengikat atau menjadi pedoman dan panduan manusia dalam bertingkah laku. Nah, norma itu adalah anjuran untuk berbuat baik dan juga menghindari sesuatu yang jahat. Nah, norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma agama, lalu yang kedua adalah norma kesusilaan, yang keempat itu adalah norma kesopanan, dan yang terakhir itu adalah norma hukum. Norma agama ini adalah aturan atau pedoman yang dianut oleh umat beragama. Nah, norma agama itu berasal dari ajaran agama yang mengatur perilaku, etika, dan juga hubungan sosial manusia. Nah, contohnya adalah larangan berjudi, lalu larangan untuk berzina. Yang berikutnya adalah larangan untuk menyebar fitnah, untuk selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan juga yang lainnya. Nah, apa tujuan adanya norma agama ini? Yang pertama adalah tentunya untuk menjaga keharmonisan antar umat. Lalu yang berikutnya adalah untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan juga ketertiban. Lalu yang berikutnya adalah untuk membimbing umat manusia agar selaras dengan jalan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah kaidah yang mengatur perilaku yang dianggap baik dan buruk di masyarakat. Nah, norma ini tuh bersumber dari hati nurani dan juga nilai moral dalam masyarakat. Nah, apa tujuan dari adanya norma kesusilaan ini? Jadi tujuan dari norma kesusilaan itu adalah untuk menjaga hubungan baik manusia dengan lingkungannya. Lalu yang berikutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku atau tutur kata manusia yang dianggap sopan dan beradab di masyarakat. Nah, norma kesopanan ini sifatnya relatif. Kenapa? Karena kesopanan di tiap-tiap daerah itu beda. Nah, seperti misalkan tergantung dari tempatnya, tergantung dari lingkungannya, atau tergantung dari waktunya. Nah, lalu yang berikutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga atau instansi resmi. Nah, gunanya itu adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma hukum itu tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga penegakan hak asasi manusia. Contoh norma hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, KUHP, dan juga peraturan tidak tertulis. Yang berikutnya adalah fungsi hukum di masyarakat. Nah, apa saja fungsi hukum di masyarakat? Yang pertama adalah untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lalu untuk menegakkan hak asasi manusia, dan juga sebagai pentingnya nilai norma moral di masyarakat. Nah, ketiga hal ini sangat pentingnya, yakni untuk menjaga stabilitas masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah untuk menjaga perilaku dan tingkah laku manusia di masyarakat, dan juga untuk menegakkan hak asasi manusia. Terima kasih, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.